Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita masuk dalam ibadah Pelkat PKP dan masih kita melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur kehadirat-Mu yang kudus untuk segala berkat dan rahmat yang boleh kami terima. Tuhan, saat ini kami bersekutu memohon urapan kuasa kasih Roh Kudus-Mu agar di saat kami membaca serta merenungkan firman-Mu, kami dimampukan untuk dapat memahami serta mewujud nyatakannya dalam ruang kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Bersabdalah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita terambil dari Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 28, di mana judul perenungan memberikan judul Memahami Sejarah dengan Benar. Saat ini kita membaca tentang kehidupan bangsa Israel di tengah warga Kanaan, di mana mereka ternyata tidak diterima sepenuhnya oleh warga setempat dan terkhususnya pemerintahan yang ada. Apa yang menjadi penyebab? Itu kan yang pasti ada dalam pikiran kita, yang menjadi pertanyaan bagi kita. Ternyata ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sudah ada informasi sebelumnya, sudah ada berita sebelumnya yang diterima oleh raja. Raja yang ada di sini ialah Raja Bani Amon, di mana raja ini menerima pesan bahwa Israel bukanlah satu bangsa yang baik. Mereka memiliki karakter yang amat sangat berbeda dan juga bertolak belakang. Mereka pemberontak. Hal-hal yang buruk inilah yang diterima oleh raja. Dan apa yang terjadi? Raja pun memiliki pandangan ataupun memiliki pola pikir di mana sudah defend atau menolak bangsa Israel untuk dapat bergabung atau mengambil bagian dalam ruang kehidupan. Yang terjadi apa? Segala sesuatu yang dilakukan oleh bangsa Israel semuanya tidak benar dan tidak baik di mata Raja Amon, Bani Amon ini. Kemudian ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dalam kesulitan ini, di dalam informasi yang simpang siur dan juga tidak benar, diperlukan klarifikasi. Siapa yang datang? Yang datang ialah Yefta, hakim yang pada saat itu datang menengahi, memberikan satu bentuk jembatan bagi bangsa Israel dan juga Raja Bani Amon, agar apa yang terjadi, konflik yang terjadi pada saat itu semuanya dapat diperjelas dan diredam, dan kemudian terciptalah damai. Itulah yang ditangkap ataupun yang kita boleh baca melalui pembacaan firman Tuhan ini. Sama halnya kita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita akan kedatangan seseorang, baik itu tamu ataupun siapapun di dalam lingkungan kita, sebelum orang itu datang, kita udah terima berita dulu. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Apa yang terjadi? Ibu-ibu yang terkasih, sebelum orang itu datang kita sudah memiliki pola pikir yang jelek. Pola pikir yang dimana kita melihat segala sesuatu yang akan dilakukan orang itu tidak baik. Dan saat kita memiliki pola pikir sedemikian rupa, apa yang boleh kita tangkap? Kita pun tidak dapat membangun kerjasama yang baik dengan orang tersebut. Nah, sama halnya saat ini kita membaca firman Tuhan ini. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita hanya menangkap berita tersebut, tetapi cari tahu, belajar dulu. Karena apa? Segala sesuatu, tiap pribadi, itu semua pasti akan mengalami perubahan. Perubahan yang baik, perubahan yang mendatangkan sukacita.
Mari kita membuka segala bentuk kerjasama dengan baik tanpa melihat segala sesuatu hal yang buruk di belakangnya itu. Mengapa demikian? Karena setiap orang pasti ada waktu untuk berubah, setiap orang ada waktu untuk belajar, untuk mau dibina. Itulah yang ingin disampaikan dalam firman Tuhan ini. Sama halnya saat kita boleh membangun kebersamaan dengan sesama kita. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan memahami sejarah dengan benar ialah bagaimana kita membentuk komunikasi yang baik dan membuka peluang kerjasama dengan tiap pribadi yang ada dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ambil saat teduh sejenak.